Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Rabu 8 September 2021. Mari kita menaikkan ungkapan syukur pada Tuhan atas penyertaan-Nya yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 22 firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Amin. Iman yang berakar. Bosi Sikuna merupakan istilah Toraja untuk tindakan yang dianggap tidak rela atau tulus memberi atau meminta kembali bagian apakah banyak atau sedikit barang yang telah diberikan. Banyak orang menganggap bahwa iman Abraham termasuk iman yang nekat ketika dia mempersembahkan kembali anaknya Ishak. Betapa tidak, pergumulan yang dihadapi untuk memperoleh seorang anak tidak tanggung-tanggung, sangat berat dan dalam penantian yang lama, lalu Allah memintanya kembali. Sebenarnya bukan iman nekat atau melakukan sesuatu tanpa perhitungan, namun di balik tindakannya membuktikan bahwa Abraham sosok yang loyal atau mengikuti apa saja kehendak Tuhan. Dia sudah membuktikan kuasa Tuhan bahwa dalam ketidakbiasaannya Allah bisa. Abraham yakin bahwa kalaupun Tuhan meminta anak semata wayangnya, maka Tuhan dapat memberikan yang lebih banyak lagi keturunan. Itulah pengalamannya dengan Allah. Dan dalam hal ini juga terwujud regenerasi pengakaran iman. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bangsa Israel. Tuhan Yesus telah mengikuti pola yang dikehendaki Bapa, yaitu jalan salib yang membawanya kepada penderitaan. Bahkan kematian yang sebelumnya Yesus sudah berkata bahwa tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Inilah loyalitas anak terhadap Bapa. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana loyalitas kita terhadap Bapa dalam kehidupan yang diperhadapkan kepada kita? Ingat, keluarga bukan hanya tempat menikmati kasih Tuhan, namun tempat mewujudkan pengakaran iman terhadap generasi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk selalu menikmati kasih Tuhan. Dan itu akan kami wujudkan dalam kehidupan keluarga yang Tuhan karuniakan. Karena dari situlah dasar pengakaran iman bagi generasi karunia Tuhan untuk dilaksanakan. Kami percaya
Roh Kudus Tuhan akan menolong segenap jemaat sungguh mewujudkan hal ini. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami. Keluarga Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Purwaning Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yohanes Bangke, keluarga Ibu Irma Papuna. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Tuhan menolong, melimpahkan kekuatan dan berkat-Mu, sehingga dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, segenap keluarga kekasih kami ini terus mengangkat ucapan syukur dan pengharapan iman yang teguh kepada Tuhan. Terus berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan karena sakit. Tuhan menopang dan menyertai, sehingga campur tangan Tuhan di dalam menguatkan dalam iman dan menguatkan dalam menghadapi kondisi pemulihan sakit itu akan nyata melalui perjuangan ini, dan Tuhan berkenan menyatakan pemulihan. Bersyukur untuk pelayanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Sidoarjo dan juga seluruh pengurus PG. Tuhan memberkati agar pelayanan-pelayanan yang dilakukan berkenan bagi Tuhan dan sungguh menjadi pelayanan yang mendampingi seluruh jemaat. Mendoakan segenap keluarga jemaat yang ada di perantauan, Tuhan memberkati dan melindungi pula dalam segala aktivitas mereka masing-masing. Demikian juga dengan kondisi pandemi yang masih menjadi pergumulan kami bersama, sekalipun kami bersyukur ada penurunan oleh karena ada beberapa yang sudah mengalami situasi yang dapat terkendali dari penularan COVID-19 ini. Ada beberapa hal atau beberapa daerah yang telah mengalami hal demikian. Namun tidak akan menurunkan tanggung jawab kami untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami terus berdoa ya Bapa, agar kondisi ini semakin membaik dan Tuhan memberkati kami untuk kembali dapat melakukan aktivitas kami tahap demi tahap, semakin dapat berkomunikasi secara on-site, secara khusus dalam hal pelayanan di tengah-tengah jemaat di Sidoarjo. Namun semua itu Tuhan kami percaya, Tuhan pasti memberi petunjuk yang terbaik bagi kami semua. Bapa di sorga, berkati pula perjuangan anak-anak kami dalam pendidikan mereka saat ini. Tuhan menolong menyertai agar anak-anak karena Tuhan bagi kami tetap semangat, sehingga mereka dapat mencapai cita-cita mereka dengan luar biasa. Tuhan, inilah doa, syukur dan pengharapan kami, dan serahkan seluruh aktivitas seluruh jemaat sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Dengarkanlah kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai senantiasa.